الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله واعلموا الصالحات واجتنبوا المنكرات واذكروا الله في أيام معلومات واشكروا لله الذي بنعمته تتم الصالحات قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, segala puja hanya untuk Allah, segala syukur kita persembahkan untuk Allah, yang pada kesempatan Jumat ini Allah lembutkan hati kita, Allah ringankan langkah kita, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan Jumat ini, setiap langkah yang kita ayunkan menuju masjid ini, setiap langkahnya akan menghapuskan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan setiap duduknya kita di tempat ini akan mengangkat derajat kehidupan kita. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kehidupan kita menjadi lebih baik lagi setelah menunaikan ibadah salat Jumat ini. Dari mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat khusus untuk diri pribadi khatib sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian, agar kita tidak henti-hentinya untuk senantiasa meningkatkan iman ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh orang yang paling mulia di hadapan Allah bukanlah orang yang paling banyak hartanya. Sungguh orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling tinggi pangkat dan jabatannya. Akan tetapi orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa dalam kehidupannya. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini kami memberi judul dari khutbah pada kesempatan Jumat kali ini, yaitu hati-hati dengan 4 hal yang membuat orang menjadi sombong. Ma'asyiral muslimin, karena sifat sombong sangatlah dibenci Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya karena kesombongannya. Maka berarti tidak ada tempatnya di surga untuk orang-orang yang sombong. Lalu apa 4 hal yang dapat menyebabkan manusia sombong? Mari kita jelaskan satu persatu, semoga kita terhindar dari sifat tersebut yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, adapun yang pertama adalah yaitu orang sombong karena hartanya. Mohon maaf, jangan pernah sombong karena hartanya, karena harta itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, suatu saat yang hari ini dititipkan Allah Subhanahu wa taala akan diminta kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf, dikayakan belum tentu dimuliakan dan dimiskinkan belum tentu dihinakan. Karena urusan kaya ataupun miskin bukanlah ukuran kemuliaan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf, kalau kaya membuat kita sombong, maka itu mengundang kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaya adalah ukuran kemuliaan, harusnya Qarun adalah jadilah orang yang paling mulia. Akan tetapi nyatanya justru Qarun menjadi orang yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kekayaannya membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bukan membuatnya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf, kalau di antara kita hari ini lagi dititipkan oleh Allah harta dan bendanya, janganlah sombong. Karena ingatlah,
hisab yang paling berat ketika nanti di hari kiamat adalah harta. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwa kita akan ditanya nanti tentang harta yang berbunyi wa an malihi min aina tasabahu wa fimal anfaqahu, yang artinya dan tentang hartamu, dari mana kamu mendapatkannya dan kemana kamu membelanjakannya. Ma'asyiral muslimin, maka semestinya dengan harta yang Allah titipkan kepada kita harusnya makin dekat dengan Allah, bukan berarti makin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang yang ingin bersedekah dan berinfak, akan tetapi Allah tidak titipkan harta yang cukup kepada mereka. Adapun yang kedua, orang bisa sombong karena pangkat dan jabatannya. Maka mohon maaf, siapapun yang hari ini lagi dititipi pangkat dan jabatannya, itu adalah amanah dari Allah dan suatu saat akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata yang berbunyi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka ingatlah, salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat adalah imamun adil, yaitu pemimpin yang adil. Dan sebaliknya, orang yang akan mendapatkan hisab yang paling berat adalah imam yang zalim, yaitu seorang pemimpin yang zalim. Maka mohon maaf, siapapun yang hari ini dititipi pangkat dan jabatannya, jadikanlah pangkat dan jabatan itu sebagai jalan yang setiap tanda tangannya, yang setiap kebijakannya itu bisa mengantarkan kita semakin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, orang bisa sombong karena ilmunya. Maka mohon maaf, orang yang bertambah ilmunya seharusnya makin rendah hati. Belajarlah dari ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, orang bisa sombong karena amal ibadahnya. Nauzubillah, ada orang yang sombong karena amal ibadahnya. Maka mohon maaf, jangan merasa soleh, seharusnya kita selalu merasa salah. Kenapa? Karena merasa soleh itu adalah salah, dan merasa salah itu adalah tandanya orang soleh. Justru dengan amal soleh yang kita kerjakan itu adalah rahmat Allah, bukan semata-mata. Maka kata Nabi, tidak akan masuk syurga di antara kamu karena amal yang kamu lakukan. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, naam, ya aku juga tidak lantas ya Rasulullah. Apa yang membuat orang tidak termasuk masuk syurga? Maka Rasulullah SAW menjawab, la yadkhulu ahadun minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah. Yang artinya, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam syurga dan menyelamatkannya dari neraka, tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Maka yang membuat orang masuk syurga itu ternyata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai sekarang, kenapa kita beramal? Karena kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat itu nanti akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan ini. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, dan semoga kita semua digolongkan sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق والحق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.